Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2B dengan NIM 2012-11701. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang anatomi fisiologi sistem hematologi. Sistem hematologi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan sistem hematologi tersusun atas darah, sumsum tulang, dan nodus limfa. Fungsi darah. Darah berfungsi sebagai pembawa gas dan nutrisi sisa metabolisme. Oksigen yang masuk ke dalam darah, dalam paru-paru dan diangkut ke sel. Karbon dioksida yang diproduksi oleh sel diangkut dalam darah ke paru-paru, di mana ia dikeluarkan, dan nutrisi ion dan air yang dicerna dibawa oleh darah dari saluran pencernaan ke sel, dan produk sisa metabolisme dipindahkan ke ginjal untuk dieliminasi. Yang kedua, membentuk gumpalan darah. Protein pembekuan dalam darah membantu membendung kehilangan darah ketika pembuluh darah terluka, sehingga darah tidak terus-menerus mengalir keluar dari dalam tubuh. Selanjutnya, transportasi molekul yang diproses oleh tubuh. Sebagian besar zat diproduksi di satu bagian tubuh dan diangkut dalam darah ke bagian lainnya. Dan yang keempat, sebagai perlindungan terhadap zat asing. Antibodi dalam darah membantu melindungi tubuh kita dari patogen atau zat asing. Yang kelima, transportasi molekul yang diproses oleh tubuh. Ini seperti hormon dan enzim. Selanjutnya yang keenam, fungsi darah yaitu memelihara suhu tubuh. Darah hangat diangkut dari dalam ke permukaan tubuh, di mana panas dilepaskan dari dalam keluar tubuh melalui pori-pori. Yang selanjutnya, pengatur pH dan osmosis. Pengatur pH dan osmosis pada darah yaitu albumin sebagai protein darah merupakan penyangga darah yang mempunyai peranan penting terhadap tekanan osmotik darah, di mana tekanan osmotik berperan dalam menjaga kadar air dalam aliran darah. Selanjutnya, anatomi darah, karakteristik dan volume darah. Warna darah tergantung pada jumlah oksigen yang dibawa darah, dan darah yang kaya oksigen berwarna merah tua, dan darah yang mengandung sedikit oksigen berwarna merah pudar. Yang selanjutnya, karakteristik darah. Berat dari darah lebih berat daripada air dan sekitar 5 kali lebih tebal atau lebih kental daripada air. Selanjutnya, pH darah. Itu pH darah sedikit basa dengan pH antara 7,35 sampai 7,45. Dan suhu darah yaitu 38 derajat Celcius atau 100,4 derajat Fahrenheit. Selalu lebih tinggi dari suhu tubuh kita. Selanjutnya, komponen dalam darah terdiri atas plasma darah, yaitu plasma darah ini terdiri dari 90% air dan adalah bagian cair dari darah. Selanjutnya, yaitu sel darah terdiri atas sel darah merah yang bisa disebut juga dengan eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah yaitu trombosit.
Selanjutnya, plasma darah. Anatomi dari plasma darah yaitu plasma darah mengandung protein penting seperti fibrinogen yang berperan penting dalam pembekuan darah. Selanjutnya globulin yaitu pertahanan tubuh. Selanjutnya albumin membantu aliran darah dan mengatur tekanan osmotik darah. Yang keempat, lipoprotein yaitu mengangkut komponen-komponen lipid atau lemak di dalam darah. Fungsi plasma darah yaitu membawa mineral-mineral terlarut seperti glukosa, asam amino, vitamin, karbon dioksida, dan bahan buangan lainnya. Yang kedua, mengatur suhu tubuh dengan menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin, dan menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Seperti pada gambar, pada plasma darah terdapat 55% dan white blood cells atau sel darah putih kurang dari 1% dan red blood cell yaitu 45%. Selanjutnya sel darah merah atau eritrosit. Anatomi sel darah merah, eritrosit anukleat, yaitu sel darah merah ini berbeda dari sel darah lainnya karena sel darah merah mempunyai inti yang berarti sel darah merah tidak memiliki nukleus dan mengandung sangat sedikit organel. Dan penampilan saat kita penampilan mikroskopis, eritrosit adalah selnya kecil dan fleksibel dan terbentuk seperti cakram Bioncraft rata dengan pusat tertekan di kedua sisi. Jika dilihat dengan mikroskop itu terlihat seperti donat mini. Yang ketiga, jumlah sel darah merah biasanya berkisar antara 5 juta sel per milimeter kubik darah. Dan sel darah merah melebihi jumlah sel darah putih sekitar 1000:1 dan merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap viskosis darah. Selanjutnya, darah normal secara klinis mengandung 12-18 gram hemoglobin per 100 ml dan kadar hemoglobin sedikit lebih tinggi pada pria yaitu 13-18 gram per desiliter dibandingkan dengan wanita yaitu sekitar 12-16 gram per desiliter. Eritrosit berumur kurang lebih 120 hari. Fisiologi dari sel darah merah yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Komponen sel darah merah yaitu yang pertama membran eritrosit, yang kedua enzim G6PD, dan hemoglobin yang merupakan protein yang mengandung zat besi pengangkut sebagian besar oksigen yang dibawa dalam darah. Selanjutnya, proses pembentukan sel darah merah. Eritrosit dimulai dari transformasi hemositoblas menjadi rubiblast. Selanjutnya, sel intermediate lain terbentuk sampai tahap akhir dan pembentukan eritrosit tercapai. Sintesis Hb dan hilang hemoglobin. Sintesis hemoglobin dan hilangnya inti menandai urutan-urutan perkembangan eritropoiesis. Rubiblast mengalami beberapa tahap diferensiasi dalam urut-urutan tersebut. Pertama-tama, rubiblast berubah menjadi prorubrisit dan kemudian prorubrisit berkembang menjadi rubrisit. Sel pertama dalam urutan yang memulai mensintesis hemoglobin. Kemudian rubrisit berkembang menjadi metarubrisit dan metarubrisit
sintesis Hb ada pada tingkatan aksimum dan inti hilang karena dibuang. Pada tahap selanjutnya, metarubrisit berkembang menjadi retikulosit yang seterusnya menjadi eritrosit atau sel darah merah. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Anatomi dari sel darah putih itu berbentuk tidak tetap, ukuran lebih besar dari eritrosit. Inti sel terbentuk bulat dan cekung, umur leukosit sekitar 6-9 hari. Fungsi dari leukosit yaitu menjaga kekebalan tubuh, melindungi tubuh dari serangan virus dan bakteri lainnya, serta selanjutnya macam-macam leukosit. Leukosit terbagi atas dua, yaitu granular. Granular terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Agranular terdiri atas limfosit, monosit. Selanjutnya, leukosit granular, yaitu yang pertama neutrofil. Neutrofil membantu melawan infeksi dan berfungsi membantu melawan infeksi dan melindungi dari ancaman penyakit. Nama lain dari neutrofil ini adalah sel polimerfonuklear atau sel PMN. Anatomi dari neutrofil yaitu inti sel yang kadang-kadang seperti terpisah-pisah dan protoplasmanya banyak bintik-bintik halus atau granula. Sekitar banyaknya yaitu 60% sampai 50%. Granula berisi enzim hidrolisis berwarna ungu pucat. Fisiologi dari neutrofil yaitu punya kemampuan fagositosis untuk memangsa dan menghancurkan bakteri serta sel-sel tubuh yang mati. Selanjutnya, eosinofil yaitu berfungsi melawan parasit multiseluler. Anatomi dari eosinofil ini adalah yang pertama ukuran dan bentuknya hampir sama dengan neutrofil, tetapi granula dan sitoplasmanya lebih besar. Yang kedua, berwarna merah terang jika diwarnai dengan eosin. Dan yang ketiga, banyaknya eosinofil ini kira-kira 24%. Fisiologi dari eosinofil ini yang pertama membunuh parasit, yang kedua membunuh sel-sel kanker, dan berperan penting dalam reaksi alergi. Yang ketiga, basofil berfungsi menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Anatomi dari basofil, yang pertama sel ini kecil dari eosinofil, dan yang kedua mempunyai inti yang bentuknya teratur, dan di dalam protoplasmanya terdapat granula-granula besar berwarna biru. Fisiologi dari basofil yang pertama berperan sebagai agen anti alergi, yang kedua menghasilkan histamin, yang ketiga mengandung heparin, yaitu merupakan suatu senyawa yang mencegah pembekuan darah di dalam pembuluh darah. Selanjutnya, leukosit agranular. Yang pertama yaitu limfosit. Limfosit berfungsi sebagai menjaga sistem imunitas tubuh dengan memerangi bakteri, virus, dan racun. Yang kedua, monosit menyingkirkan sel jaringan yang rusak dan meningkatkan kekebalan tubuh. Anatomi dari limfosit yaitu yang pertama bentuknya ada yang besar dan ada yang kecil di dalam sitoplasmanya. Dan tidak terdapat granula dan intinya besar, banyaknya kira-kira 20% sampai 15%. Dan fisiologi dari limfosit yaitu berperan dalam pertahanan tubuh dengan cara membentuk
suatu protein yang disebut sebagai antibodi dan membunuh dan serta memakan bakteri yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu monosit. Monosit, anatomi dari monosit berukuran paling besar di antara sel darah putih lainnya, dan protoplasmanya lebar dan berwarna biru, serta abu-abu dan punya bintik-bintik sedikit kemerahan. Inti sel bulat dan panjang, serta warnanya lembayung muda. Monosit juga dikenal sebagai makrofag setelah dia meninggalkan aliran darah serta masuk ke dalam jaringan. Dan fisiologi dari monosit yaitu sebagai fagosit. Selanjutnya, macam-macam limfosit. Limfosit terbagi atas 3, yaitu sel B yang berfungsi sebagai membuat antibodi yang mengikat patogen dan menghancurkannya, dan sel T terdiri atas 2, yaitu CD4+, yaitu sebagai pembantu, dan B CD8+ sebagai sitoksit. Dan sel natural killer yaitu sel pembunuh alami. Sel B ini membuat antibodi, mengikat patogen dan menghancurkannya. Dan sel P mengkoordinir tangkapan ketahanan dan menahan bakteri intraseluler. Selanjutnya, sel natural killer atau NK cell. Sel ini pembunuh alami dapat membunuh sel tubuh yang tidak menunjukkan sinyal bahwa dia tidak boleh dibunuh karena telah terinfeksi virus atau telah menjadi sel kanker. Selanjutnya, proses produksi sel darah putih. Trombosit berasal dari sel yang mengakriosit yang pecah menjadi bagian. Proses produksi sel darah yaitu seperti terlihat pada gambar. Yang pertama itu tahap maturasi yang paling awal. Selanjutnya proses produksi sel darah putih, yaitu proses produksinya dimulai dari diferensiasi dini dari sel stem hemopoietik pluripotent dan berbagi tipe sel komit membentuk eritrosit dan membentuk leukosit. Pembentukan leukosit terdapat 2 tipe, yaitu mielositik dan limfositik. Pembentukan leukosit tipe mielositik dimulai dengan sel muda yang berupa myeloblast sampai progranulosit, dan selanjutnya tahap granulosit dan eosinofil dan basofil serta neutrofil. Dan pembentukan leukosit tipe limfositik dimulai dengan sel muda yang berupa limfoblast dan menjadi agranulosit dan serta menjadi limfosit. Monoblast berubah menjadi
nulosit, dan monosit. Selanjutnya, proses pembekuan darah. Saat kulit kita terluka, menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah, dan trombosit ikut keluar juga bersama darah, kemudian menyentuh permukaan-permukaan kasar dan menyebabkan trombosit pecah. Saat trombosit pecah, trombosit akan mengeluarkan zat atau enzim yang disebut dengan trombokinase. Dan trombokinase akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protombin menjadi enzim aktif yang disebut dengan trombin. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh ion kalsium karena dibantu dengan ion kalsium di dalam plasma darah. Protombin merupakan senyawa protein yang larut dalam darah yang mengandung globulin. Zat ini merupakan zat yang belum aktif yang dibentuk oleh hati. Pembentukannya dibantu oleh vitamin K, dan selanjutnya trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Dan fibrinogen adalah sejenis protein yang larut dalam darah. Selanjutnya, anatomi fisiologi dari sistem limfatik. Limfe adalah cairan jaringan yang masuk ke dalam pembuluh limfe. Pembuluh limfe berbentuk seperti tasbih karena mempunyai banyak kutub sepanjang perjalanannya. Pembuluh limfe dimulai dari kapiler limfe sampai ke pembuluh limfe kecil, pembuluh limfe besar, dan masuk ke aliran darah. Limfe sebelum masuk aliran darah melalui satu atau banyak kelenjar limfe, dan pembuluh limfe aferen merupakan pembuluh limfe yang membawa limfe masuk ke kelenjar limfe, dan pembuluh eferen adalah pembuluh limfe yang membawa limfe keluar kelenjar limfe. Kelenjar limfe masuk aliran darah pada pangkal leher melalui ductus lymphaticus dexter dan ductus thoracicus atau ductus lymphaticus sinister. Hampir seluruh jaringan tubuh mempunyai saluran limfatik yang mengalirkan kelebihan cairan secara langsung dari ruang interstisial. Beberapa pengecualian antara lain bagian permukaan kulit, sistem saraf pusat, bagian dalam dari saraf perifer, dan endomysium otot, serta tulang. Selanjutnya, fungsi dari sistem limfatik yaitu yang pertama mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengangkut limfosit dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah. Yang ketiga, membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Saluran limfe yang menghasilkan fungsi ini adalah saluran lakteal atau terletak di mukosa usus halus. Yang keempat, kelenjar limfe menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu ke dalam jaringan dan bagian tubuh yang lain. Yang selanjutnya, apabila ada infeksi, kelenjar limfe menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme yang mengancam tubuh. Pembuluh limfe. Struktur dari pembuluh limfe serupa dengan vena kecil, tetapi memiliki lebih banyak katup sehingga pembuluh limfe tampaknya seperti rangkaian petasan atau tasbih. Pembuluh limfe yang terkecil atau kapiler limfe lebih besar dari kapiler darah dan terdiri hanya atas selapis endometrium. Pembuluh limfe
bermula sebagai jalinan halus kapiler yang sangat kecil atau sebagai rongga-rongga limfe di dalam jaringan berbagai organ. Pembuluh limfe khusus di villi usus halus yang berfungsi sebagai absorpsi lemak atau kilomikron disebut lakteal villi. Terdapat dua saluran dari limfe, yaitu ductus thoracisus atau ductus lymphaticus sinister, yaitu mengumpulkan cairan limfe dari tubuh bagian tungkai bawah, kanan dan kiri, serta abdomen kanan dan kiri, dada kiri, dan kepala kiri, serta lengan kiri, kemudian masuk ke sirkulasi darah lewat vena subclavian sinistra. Yang kedua, ductus lymphaticus dexter, ialah saluran yang jauh lebih kecil dan mengumpulkan limfe dari kepala kanan, leher kanan, lengan kanan, dan dada sebelah kanan, dan menuangkan isinya ke dalam vena subclavian dextra yang berada di sebelah bawah kanan. Selanjutnya, kelenjar limfe atau limfonodi. Limfonodi berbentuk kecil, lonjong, atau seperti kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limfe. Kerja dari limfonodi sebagai penyaring limfe dan dijumpai di tempat-tempat terbentuknya limfosit. Kelompok-kelompok utama terdapat di dalam leher, aksial, toraks, abdomen, dan pada lipatan paha. Selanjutnya tonsil. Tonsil ini merupakan kelenjar limfe yang terdapat cavum oris dan faring, tonsilla pharyngealis, dan tonsilla palatina, dan tonsilla lingualis. Tonsil merupakan garis depan pertahanan infeksi yang terjadi di mulut, hidung, dan tenggorokan. Tonsil yang gagal menahan infeksi akan meradang, disebut dengan tonsilitis. Seperti pada gambar, normal tonsilitis dan inflamed tonsilitis. Pada inflamed tonsilitis, tonsil terlihat meradang dan bengkak. Pada normal tonsilis, tonsil terlihat normal. Dan selanjutnya limpa atau lien. Lien adalah kelenjar yang terletak di regio hypogastrium sinistra. Di dalamnya berisi banyak jaringan limfe dan sel darah. Fungsi dari lien yaitu membentuk eritrosit, terutama saat janin. Yang kedua, memisahkan eritrosit mati dari sirkulasi darah. Yang ketiga, menghasilkan limfosit dan antibodi, serta menghancurkan leukosit dan trombosit. Selanjutnya, retikuloendotelial sistema. Sistem di dalam jaringan dan organ yang berfungsi memakan fagosit atau benda asing dan bakteri yang telah masuk pada tubuh, yang termasuk retikuloendotelial sistema. Yang pertama, kelenjar limfe dan limfa dan hati serta sumsum tulang. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.